berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Jadi kalau hidupmu terasa berat, berarti hidupmu banyak gaya. Kehidupan itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ingat, infak subuh di teras dakwah dengan Rp3.000 kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Baik teman-teman sekalian, la haula wala quwata illa billah. Kita buka sesi tanya jawab. Yuk, silahkan teman-teman yang bertanya. Satu dulu ya. Oke, tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama Ana Puja Anugrah. Ana mengikuti konflik Zionis Palestina ini pertama kali di saat perang besar 50 hari tahun 2014. Kemudian terus mengikuti hingga belakangan ini. Yang Ana lihat adalah Masya Allah luar biasa. Maksudnya gerakan netizen di tahun ini sangat berbeda jauh di saat 2014 kita untuk menginformasikan ke orang-orang bahwa saudara kita di Palestina terjadi itu sulit gitu. Mereka enggak peduli. Qadarullah di tahun ini Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Gitu. Insyaallah. Kemudian melihat situasi belakangan ini, Anda pernah mendengar gini, di akhir zaman itu ada 3 pasukan terkuat. Salah satunya di Syam, kemudian di Khurasan ada beberapa negara, Afghanistan, Kazakhstan dan lain sebagainya, sebagian Iran juga. Kemudian ada Rasulullah pernah menunjuk timurnya Mekah gitu kan. Wallahu alam apakah ke arah sini gitu. Yang ingin Anda tanyakan adalah yang sudah terlihat saat ini adalah pasukan dari Syam. Bisa dikatakan Anda sepakat kemungkinan besar itu Hamas, tapi tetap wallahu a'lam bishawab gitu kan. Iya. Dan pasukan kedua yang sudah muncul di Khurasan itu adalah Taliban yang sudah terang-terangan mereka mengumandangkan negara Islam di situ. Yang ingin Anda tanyakan adalah melihat situasi ini, apakah ke depan akan ada kemungkinan besar Taliban perlahan-lahan akan bergabung ke Hamas? Apakah peluang itu ada gitu dengan membaca situasi saat ini? Sedangkan untuk jarak ke sana kan mereka terhalang 2 negara yang pro-Zionis. Iya. Itu saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hadis tadi, kalau 3 pasukan itu yang Ana tahu itu tadi ya. Tadi sudah saya sebutkan, jundun fil Irak, wa jundun fis Syam, wa jundun fi Yaman, dan jundun di Yaman. Khurasan ini ada bahasan lain. Khurasan itu tidak masuk di sini, tapi di situ ada bahasan lain nanti dari Khurasan itu. Itu nanti itu tanyakan para ustadz-ustadz yang memang punya perhatian di situ. Cuma kalau dukungan terang-terangan dari Imarah Islamiyah Afghanistan itu jelas, karena baru saja hari ini, kemarin itu delegasi dari Persatuan Ulama Dunia termasuk di dalamnya Syekh Nawaf Takruri, kibar ulama Palestina itu datang ke Afghanistan. Mudah-mudahan ada pembicaraan ke situ. Tapi kalau dalam waktu dekat kemudian Imarah Islamiyah itu melakukan gerakan ke arah sana, saya kira belum. Karena saat ini yang mereka lakukan adalah upaya tamkin, mengokohkan posisi mereka terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin mereka akan melakukan ekspansi sebelum mereka kokoh terlebih dahulu. Itu namanya bunuh diri. Jadi untuk dukungannya ya sekedar dukungan saat ini secara verbal saja, dukungan diplomasi. Adapun secara personel belum. Dan itu jarak yang sangat jauh juga. Dan kondisi Taliban saat ini ya kuat ya secara berdaulat memang, tapi secara kekokohan, kekuatan di dalam mereka harus terus memperbaiki. Karena baru 2 tahun berjalan. Jadi baru 2 tahun berjalan. Allah taala alam bisawab. Dan sebenarnya saya juga tulis, saya berharap memang terbuka akses. Karena kalau sudah terbuka akses, saya betul-betul punya harapan besar. Karena apa? Tidak ada satupun raksasa dunia itu yang berhasil bertahan di hadapan para pejuang Khurasan. Buktinya apa? Rusia, Uni Soviet kalah. Uni Soviet raksasa dunia itu dipecundangi oleh Mujahidin Afghanistan. Kemudian Amerika sendiri juga mereka
2 tahun yang lalu juga menyatakan menyerah dan akhirnya apa? Berjaya. Tapi untuk sampai ekspansif belum. Allah Ta'ala alam bisawab, kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Yang bertanya, itu. Tapi umahat ini coba dicek, kalau lihat berita Palestina itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi daripada ibunda Palestina itu. Saya sempat beberapa kali mengumpulkan beberapa tulisan dari mereka, termasuk bundanya Ummu Farhat dan seterusnya itu inspiratif sekali memang, masya Allah. Orang-orang disebut khonsa, jadi ada barisan khonsawat, khonsa Palestina. Khonsa Palestina itu banyak. Jadi seorang ibu dia serahkan anak pertamanya, anak keduanya, anak ketiganya untuk apa? Untuk menjadi martir, untuk menjadi mujahid di jalan Allah. Khonsawat itu. Jadi khonsa Palestina itu masya Allah itu luar biasa. Ada yang lain? Oke, pertanyaan teman-teman? Oke, Ustaz, saya pernah mendengar terkait isu sebenarnya. Bagaimana Palestina yang sedang dalam kondisi terbatas aksesnya memiliki pasukan yang sangat kuat kalau memang tidak ada dari pihak luar yang melatihnya, gitu. Oh ya. Iya. Sebenarnya bagaimana sih kondisi kekuatan militer mereka itu bisa terbangun dengan sangat kuat, gitu. Jadi di Palestina dengan keterbatasan ini, orang-orang negara Arab kan nggak mau mempersenjatai Palestina. Yang jadi masalah ternyata yang mau itu siapa? Iran Syiah Rafidhah itu. Dan ini menjadi termasuk fitnah besar karena apa? Akhirnya ya itu tadi dituduh sebagai proksinya Iran atau boneka Iran dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya terbantahkan sama sekali. Jadi mereka mendapat pelatihan dari Iran. Dan di sisi lain kalau pelatihan ini ex mereka mujahidin di masa lalu itu kan masih banyak. Jadi dari generasi ke generasi itu kan skill tempur itu kan diwariskan. Termasuk orang-orang Palestina itu orang-orang Syam terkenal dengan kecerdasannya mereka ini, seperti Yahya Ayasim, makanya mereka bisa mengembangkan senjata sedemikian rupa. Itu kan memang mereka itu punya ilmu, punya perangkat ke situ. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi Qatar itu juga punya support yang besar terhadap, karena Qatar ini termasuk supporter besarnya Palestina. Tetapi memang yang mencolok sekali untuk urusan senjata ini adalah Iran ini. Dan Iran juga punya semacam kemampuan untuk pengembangan senjata sendiri secara mandiri memang. Sehingga tidak mengagetkan ketika orang-orang Hamas juga mampu untuk mengembangkan senjata mereka, bahkan punya semacam punya senjata yang akhirnya dimodifikasi dan bisa melumpuhkan senjata musuh yang sedemikian canggihnya. Jadi seperti itu. Kalau yang lain saya belum ada lagi dari Tunisia. Jadi ada beberapa warga negara luar yang mereka betul-betul orang jenius, mereka masuk di situ. Jadi menjadi mudarrib di situ, menjadi mentor, menjadi pelatih di situ. Dari Tunisia itu yang untuk drone itu dari Tunisia, itu ilmuwan Tunisia itu masuk. Kemudian juga banyak orang-orang Palestina, dia memang memiliki bukan hanya sekedar skill-skillan ya, tapi mereka tersertifikasi, punya gelaran-gelaran akademis yang tinggi dan tergabung dengan Hamas. Jadi memang itu nggak mengagetkan kalau bagi saya itu. Yang mengagetkan memang bagi orang, kenapa orang terblokade bisa seperti itu. Bahkan dalam kondisi orang itu diblokade, dalam kondisi terjepit, biasanya apa? Manusia kalau sudah terjepit, potensi terbaiknya akan keluar. Kalau sudah kepepet, kejepit tuh dia akan melakukan apapun untuk apa? Bisa bertahan hidup. Untuk melakukan untuk survive. Itu akan dituntut seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan. Oke, terakhir ada yang mau bertanya terakhir? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan closing statement terakhir untuk pesan-pesan ke teman-teman. Jadi perjuangan Hamas termasuk Izzuddin Al-Qassam ini bukan perjuangan yang instan, tiba-tiba itu tidak, tapi melalui proses perjuangan yang sangat lama. Yang sangat kelihatan yang paling kelihatan adalah
proses tarbiyah yang mereka dapatkan, yang membuat mereka itu sabar. Jadi bukan kekuatan fisik, awalnya bukan dari fisik, tidak, tapi kekuatan ruhiyah yang betul-betul dijaga oleh apa? Para ulama di sana. Kedekatan mereka dengan Quran, kedekatan dengan mereka dengan masjid. Jadi kalau kita berbicara tentang Hamas, kalau menginspirasi dari sisi apanya? Dari sisi ruhiyah dulu. Jadi kita harus komitmen dengan apa? Dengan ruhiyah yang harus kita tempah. Dalam artian kita menjaga amalan-amalan fardu yang sunnah dan seterusnya. Baru kemudian mereka ini apa? Mereka ini mempunyai sebuah wadah yang jelas. Punya sebuah wadah amal jama'i, amal kolektif yang jelas. Semacam teras dakwah ini harusnya apa? Bisa menjadi wadah yang jelas, melakukan pembinaan-pembinaan yang betul-betul tersistem, terus menerus, sehingga teman-teman terbangun apa? Terbangun semangatnya, terbangun kepribadiannya, dan kemudian berlanjut dengan apa? Dengan sukarela menggabungkan diri dalam kafilah perjuangan dalam sebuah sistem yang sudah disepakati. Insya Allah akan bisa membuat perubahan. Bahkan dengan teras dakwah, dengan orang seperti ini, kalau mereka punya komitmen dengan pembinaan yang betul-betul, saya kira merubah wajah Jogja bukan sesuatu yang mustahil. Merubah wajah Jogja bukan satu, bahkan merubah Indonesia pun insya Allah bisa gitu loh. Jadi dari pembinaan itu yang paling penting dari sisi itu. Dan itu tadi ulama yang betul-betul atau murabi yang betul-betul senantiasa apa? Senantiasa mendampingi mereka. Dan murabinya bukan murabian, murabi yang memang sudah teruji. Jadi murabinya Hamas ini teruji betul, dia teruji dengan segala apa cobaan, dan mereka sabar, mereka bisa teguh di atas prinsipnya. Jadi seperti itu. Demikian, saya kira cukup. Dan insya Allah masih panjang perjalanan Palestina ini. Jangan cuma sesaat saja. Jazakumullah khairan Ustaz Ihsan atas penyampaian yang luar biasa. Kita doakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah kuatkan para mujahidin di Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allahumma amin. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman. Untuk kajian di bulan ini kita mengangkat tema susah sinyal. Jadi nggak connect ke Baitul Maqdis gitu. Ya, temanya susah sinyal. Jadi sinyal umat Islam itu harus connect dengan Baitul Maqdis. Kemudian pemateri Rabu depan ada Chef Heri Kurniawan From Zero to Hero. Kemudian pekan depannya lagi 20 Desember Ustadz Ali Abu Haidar, Asiknya Jadi Dewasa, membahas tentang sirah. Kemudian yang terakhir 27 Desember akhir tahun ditutup dengan Ustadz Fatur Robbani, Kondisi Jiwamu. Silakan teman-teman bisa pantau ya di Instagram Teras Dakwah. Kemudian untuk pengumuman yang lain, untuk teman-teman yang ingin gabung ke dalam kerelawanan di Teras Dakwah, bisa cek di website relawan.terasdakwah.com. Sekali lagi ya, yang mau ikut bantu-bantu jadi relawan di TD bisa ikut relawan.terasdakwah.com. Kemudian pilih amal baikmu di Teras Dakwah. Yang mau sedekah gampang, tinggal scan dan lain sebagainya. Nanti bisa milih ini, aku mau sedekah untuk alokasi apa, bisa milih websitenya sedekah.terasdakwah.com ya. Sedekah subuh itu yang diingatkan Pak Lurah itu setiap konten ya. Bisa cek di sedekah.terasdakwah.com. Kemudian di TV ada nggak itu trip ke Bromo dan trip ke Dieng. Ini salah satu ikhtiar muamalah kita ya. Mudah-mudahan menjadi Allah mudahkan insyaallah. Bisa teman-teman ikuti ya, trip ke Bromo dan trip ke Dieng ya. Yang mungkin lagi penat-penatnya gitu kan, perlu healing ya, silahkan ikut di trip kami. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, pungut dan buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Cukup kalau pengen lihat Hamas yang ini bukan materi sih. Mungkin bisa ya ditutup dengan video. Video aja dah, biar seneng hati kita ini. Saya translate sebuah nasid yang masya Allah isinya luar biasa. Ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi
Qasibi. Baik, sambil menyaksikan teman-teman sekalian, kita tutup dulu majelis kita dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa besok Sabtu kita adakan kirab bendera Palestina, aksi lagi di 0 km ya. Posternya sudah ada di Instagram Teras Dakwah, silahkan di-download, di-screenshot, di story, jangan lupa. Gitu ya. Kita ketemu lagi hari Sabtu di titik 0 km insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.